sudah mengionkan begini, maka kita bisa menentukan bilangan oksidasi logamnya sesuai dengannya. Ini muatannya plus 2, maka bilangan oksidasi Cu-nya adalah plus 2. Ya, contoh lagi, kalau FeS, nah ini juga sama. Senyawa ini terdiri atas 2 jenis unsur, yaitu Fe dan S. Nah, kita lihat aturan 1 sampai dengan 7 itu ada enggak yang mengatur tentang Fe? Ada enggak? Halo? Halo? Arcangela? Halo, Arcangela? Iki ora melu iki, meng daftar tok yang sasake. Tidak ada, Bu. Tidak ada, ya. Ini yang saya sebut tidak ada, ini catatan saya nih. Saya panggil tidak jawab berarti tidak mengikuti pelajaran. Saya kesimpulannya begitu. Kalau kalian berani nanti open camp, ya. Oke, tidak ada ya aturan tentang Fe. Sedangkan S, ada enggak aturan tentang S? Aturan bilangan oksidasi yang mengatur S, itu ada enggak? Enggak, Bu. Tidak ada. Berarti keduanya ini tidak ada aturan biloksnya, maka cara menentukan bilangan oksidasi itu harus diuraikan. Nah, menguraikannya dari mana? Yang dari negatif ini dulu. Muatannya berapa? 2 min. Kok bisa 2 min? Kita bisa melalui pendekatan kayak tadi. S itu terletak di golongan berapa 6A. dalam SPU? 6A. Betul. 6A. Jadi elektron valensinya itu 6. Kalau 6, bagi dia lebih mudah buang 6 atau tangkap 2 untuk memenuhi kaidah oktet? Tangkap 2. Tangkap 2. Ya, menangkap 2. Menangkap itu tadi membentuk yang negatif. Menangkap 2 ya muatannya berarti 2 negatif. Nah, kalau sudah tahu muatan ini, ingat aturan ini. Harusnya kan silang. Berarti 2 ini harusnya indeksnya A. 2 ini harusnya menjadi indeksnya Fe. Kok enggak ada angka 2? Kalau enggak ada angka ini, rumusnya sudah AB. Berarti muatan positifnya itu sama dengan muatan negatifnya. Maka kita tahu Fe-nya di sini bermuatan 2+. Paham ini? Halo? Paham, Bu. Oke ya, pokoknya yang memperhatikan saya yakin mesti paham nih. 2+ ya. Jadi kalau sudah tahu muatan dari logam ini, maka kita bisa menentukan bilangan oksidasi logamnya ya, sesuaikan dengan muatannya saja. Nah, S-nya ini 2 min, maka ini biloksnya min 2. Fe-nya 2+, maka bilangan oksidasi Fe-nya adalah plus 2. Jadi ini untuk logam lain selain golongan 1A, 2A, terkadang kita harus menguraikan begini menggunakan logika ya, kimia ini atau ini. Ya. Tuh. Nah, kalau sudah tahu, kemarin ini ada latihan, coba kita lihat kembali aturan 1 sampai 7 ya. Kalau ada Fe 3+ berarti berapa biloksnya Fe? 3+. Plus 3 ya, ini ion tunggal. Bilangan oksidasinya sama dengan muatannya gitu ya. Aturan ke berapa ya? 5 ya. Aturan kelima, coba dilihat, betul enggak? Ya, aturan bilangan oksidasi nomor 5 ini. Nah, sekarang kalau PO3 3 min, berapa bilangan oksidasinya P? Plus 3. Plus 3 ya. Ini menggunakan aturan yang mana? Nomor berapa? Aturan nomor 6. Nomor 6, betul. Nomor 6 itu jumlah bilangan oksidasi seluruh atom dalam
ion poliatomik sama dengan muatannya. Ya, ini maka jumlahnya ini O-nya berapa bilangan oksidasi O dalam senyawa? Menam. Min 2, biloxnya min 2 ya. Lalu jumlah bilangan oksidasi O min 6. Min 6, jumlahnya min 6. Tapi kalau biloxnya min 2 ya, Yohanes ya. Ya, tadi Yohanes lah suaranya tuh. Ya, Bu. Jadi kalau biloxnya min 2, hati-hati kita harus bisa betul-betul membedakan nanti oksidasi reduksi itu dari perubahan bilangan oksidasinya, bukan jumlah bilangan oksidasi ya. Jadi ini. Nah, ini jumlahnya min 6, supaya kalau dijumlah dengan P kok sama dengan min 3, maka berapa biloxnya P? Maka dijawab tadi sudah benar, yaitu plus 3. Plus 3 tambah min 6 sama dengan min 3, sudah benar. Ini aturan ke-6. Terus MnO4 2 min, berapa bilangan oksidasi Mn-nya? Plus 6. Plus 6 ya. Ini juga sama aturan yang ke-6 ya. Jumlah bilangan oksidasi seluruh atom dalam ion poliatomik sama dengan muatannya. Di sini kita mulai dari O. Bilox O berapa tadi? Min 2. Min 2. Jumlah bilangan oksidasi seluruh atom O berarti berapa? Min 8. Min 8, betul, min 8. Nanti kalau dijumlah dengan Mn sama dengan min 2. Berarti berapa bilangan oksidasi Mn-nya? Plus 6. Plus 6. Jadi plus 6 tambah min 8 sama dengan min 2. Gitu. Terus nomor 4, berapa bilangan oksidasi Cl-nya? Plus 7. Plus 7. Ya, ini menggunakan aturan keberapa? 4. 4, betul. Jumlah bilangan oksidasi seluruh atom netral sama dengan 0. Jumlah bilangan oksidasi seluruh atom dalam molekul netral sama dengan 0. Molekul netral itu molekul terdiri dari beberapa jenis atom ya. Jenis atomnya ini ada 3 nih. Beberapa jenis itu sudah molekul. Netral itu kalau di sini tidak ada tanda plus, tidak ada tanda min, berarti dia netral. Maka jumlah seluruhnya harus sama dengan 0. Berapa bilangan oksidasi Cl-nya di sini? Plus 7. Plus 7 dari mana? Dari min 8 plus 1 sama dengan min 7 tinggal diubah tandanya jadi plus. Ya. K-nya ini plus 1 ya, golongan 1A dalam senyawa memiliki bilangan oksidasi sama dengan plus 1. Jadi di sini langsung plus 1. O-nya itu min 2 kali 4, jadi min 8. Jadi jumlah seluruhnya harus 0. Maka Cl-nya sama dengan plus 7. Ya, tadi Jesse tadi bisa benar ya, plus 1 tambah min 8 dulu, ketemunya berapa? Kan min 7 toh. Nah, untuk mengenalkan itu harus ditambah berapa? Ubah tandanya saja, maka ini plus 7. Lalu CR di sini, SrCr4. Plus 6. Plus 6 ya. Mengapa plus 6? Dari min 8 plus 2. Ya, karena SR itu golongan 2A ya, plus 2. Oke, lalu O-nya ini sama ini, min 2 kali 4. Min 8 tambah plus 2, itu min 6. Nah, supaya 0 maka CR-nya ini lawannya aja plus 6 gitu. Gampang sekali ya. Terus ini nomor 6, Ne3PO4 2 kali. Berapa bilangan oksidasi P-nya? Ya, ini diuraikan. Ini kalau tipe ini itu pakai nomor 7. Jadi kalau ada 2 jenis unsur yang tidak ada aturannya, maka kita harus menguraikan dulu. Coba kita lihat di sini NiPO4 ya. Jadi jenis unsurnya apa saja ini? Jenis unsurnya apa saja, Nak? Maksudnya ada 3 jenis unsur ya, Bu? Nah, 3 jenis itu apa saja? Ni, P, sama O. Nah, Ni, P, dan O.
Yang sudah ada aturannya bilangan oksidasi yang mana? O. O tok. Tentang P, tentang Ni kan nggak ada. Maka kalau tidak ada itu harus diuraikan. Kalau ini diuraikan, ya Ni3 PO4 2 kali, nanti jadinya ion apa? Ada kelas yang sudah selesai loh. PO4-nya muatannya jadi 3 min, Bu. Iya, silangan ya. Ini A, ini B-nya. A, N, B, M. Masih ingat ya? A-nya berarti ini muatannya yang sini. B-nya ini muatannya yang ini. Jadi PO4 itu muatannya 3 min. Maka nanti seperti ini, cuma ini 4 toh dengan ini tinggal tuh. Berarti berapa biloxnya P? Plus 5. Plus 6 ya. Betul. Plus 5 ya. Bu. Plus 5. Plus 5. Karena ini 4, min 2 kali 4, min 8. Supaya 0 harus ditambah plus 5 supaya menjadi min 3. Ya. Betul. Ni-nya berarti berapa biloxnya Ni di sini? Plus 2, Bu. Plus 2. Jadi silangannya ini ya, menjadi Ni2+, maka bilangan oksidasi Ni-nya plus 2. FeCl3, berapa bilangan oksidasi Fe? Plus 3. Plus 3. Ini dari mana bisa plus 3? Cl-nya kan 3, Bu. Otomatis kalau berdasarkan yang rumus tadi kan ANBM kan, Bu. Jadi yang 3-nya itu punya Fe. Ya, oke. Muridku kok siji loro telu tok ya ketoke, beberapa anak yang jawab lainnya kemana ini tidur. Nah, ya, Bupur nanti pilihan ganda soalnya tapi tetap angel loh ya. Jangan mengharap untuk dia muatannya min 1, maka Fe-nya itu yang ke sana, 3-nya ini ya. Jadi plus 3. KMNO4 berapa biloxnya Mn? Plus 7. Oke, plus 7. Ya, plus 7. Ya. Karena K-nya ini plus 1. CUI berapa biloxnya CU? Plus 2. Plus 2. I itu muatannya berapa? Plus 1, plus 1. Plus 1. Ya, plus 1. Karena I itu golongan berapa? 7A. 7A. Jadi I itu kalau membentuk ion muatannya berapa? Min 1. Min 1. 1 di sini 1 benar, nggak ada angka itu berarti kita 1 lihatnya ini. Indeksnya CU itu 1. Sudah benar, berarti CU-nya ya di sini. Indeksnya nggak ada angka berarti juga 1. Maka bilangan oksidasi CU-nya adalah plus 1. Ingat ya, yang di depan harus plus. Kita tentukan dari S dulu. S itu golongan berapa? 6A. 6A. Kalau bentuk ion dia muatannya berapa? Min 2. Min 2. Min 2. Kalau 2 min, berarti 2 itu harus jadi indeksnya CU toh? Harusnya kan ada indeks angka 2 nih, karena disilangkan gitu kan. Kok nggak ada? CU ini muatannya sama dengan S, cuma beda. Ini 2 min berarti CU-nya berapa? Plus 2. Plus 2. Maka bilangan oksidasi CU-nya adalah plus 2. Paham? Paham. Oke. Ya. Nah, sekarang saya akan kita baru bisa memberi contoh konsep yang ketiga yang berhubungan dengan perubahan bilangan
Nah, kita akan bisa menentukan naik atau turun karena kita sudah kenal dengan ya, karena kita sudah kenal baru bisa. Contohnya kalau saya memiliki reaksi ini, didengar ya, caranya nanti ini kan reaksi ini cukup singkat ini sebetulnya. Reaksi redoks itu kadang sampai panjang sekali loh, zatnya banyak. Maka kita harus menggunakan cara-cara yang analitis ya. Kalau saya melihatnya ini sebelum panah ini saja dulu unsur-unsurnya. Ada berapa jenis unsur? Kita harus bertanya begitu. Ya, ada berapa jenis ini? 4. Apa saja? Mg, Cu, So. Ya, benar. Yohanes nih ya. Mg, Cu, S, dan O. Nah, dari 4 unsur ini, yang ada aturannya dalam bilangan oksidasi yang mana? O. O. Terus? Mg. Mg ya, golongan 2A itu tersirat loh, ada loh. Di aturan ke-7 ya, golongan 2A dalam senyawa memiliki bilangan oksidasi plus 2, kan gitu loh. Nah, itu ya. Terus O saja. Maka kemungkinannya yang berubah itu adalah siapa? Mg, Cu, S ya. Mg, Cu, dan S ya. Lalu S-nya ini kan juga nggak ada aturan toh ini. Nah, lalu kita lihat S ini bentuknya SO4. Ini S-nya juga dalam bentuk SO4. Berarti S O-nya tadinya 4 kok jadi 3. Ya, maka ini kita bisa melogika ini. Maka yang kemungkinan berubah tinggal Mg dan C. Halo? Iya, Bu. Berapa biloks Mg? Mg ini senyawa atau bukan? Bukan, Bu. Bukan. Kalau bukan senyawa berarti berapa biloksnya? 0. Bu. Oh, betul. Ya, jadi ini unsur bebas. Bukan senyawa, tidak berikatan dengan unsur lain, maka biloksnya 0. Sekarang Mg di sini berapa biloksnya? Plus 2, Bu. Dia golongan berapa nih Mg? 2A. 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 Dalam senyawa atau tidak nih? Iya. Ya, senyawa. Maka biloksnya adalah plus 2. Golongan 2A dalam senyawa memiliki bilangan oksidasi plus 2. Nah, kita sudah lihat nih, Mg berubah bilangan oksidasinya dari 0 menjadi plus 2. Maka ini dikatakan bilangan oksidasinya naik. Kalau naik berarti ini dia mengalami apa? Reaksi Oksidasi. oksidasi. Maka ini reaksi oksidasinya ini. Kemudian kita lihat Cu sekarang. Cu di sini berapa bilangan oksidasinya? Nah, ingat di dalam CuSO4 itu terdiri atas berapa jenis unsur? 3. 3. Yang ada aturannya? O. Berarti 2 ini enggak ada aturannya. Maka kalau enggak ada aturannya harus diuraikan. Ya, SO4 itu muatannya berapa? Selalu 2 min ya. Hari ini saya menuliskan SO4 muatannya 2 min. Besok kamu ketemu di senyawa lain misalnya Ag2SO4. Nah, ketemu SO4 kalau diionkan itu harus 2 min juga. Misalkan lagi suatu saat kamu ketemu Al2SO4 3 kali. Nah, ini ketemu SO4, ya tetap muatannya 2 min. Jadi sampai besok kamu mahasiswa pun kalau berhubungan dengan kimia, SO4 itu muatannya 2 min. Ya, sepanjang segala abad amin ini ya, nanti 2 min.
Nah, kalau 2 ini harusnya di sini ada indeks 2 nih Cu. Karena silangannya harus jadi indeks. Kok nggak ada? Berarti muatannya sama, 2 juga. Ya, jadi 12. Maka kita tahu di sini berapa bilangan oksidasi Cu-nya? +2. +2, ya. Nah, Cu di sini berapa bilangan oksidasi Cu-nya? 0. 0. Kenapa? Itu unsur. Unsur ya, dia unsur bebas ini, tidak berikatan, maka bilangan oksidasinya 0. Kita tahu nih sekarang, Cu tadinya +2 jadi 0. Berarti ini juga mengalami perubahan bilangan oksidasi, yaitu turun ya, dari +2 jadi 0, turun. Kalau turun, ini mengalami peristiwa apa? Reduksi. Reduksi. Nah, reaksi di mana di situ terjadi oksidasi dan reduksi, ini disebut dengan reaksi redoks. Apa ada yang reaksi tidak redoks? Ada. Ya. Ada reaksi yang bukan redoks. Yang bukan redoks itu yang tidak ada atom yang mengalami perubahan biloks. Tidak ada yang mengalami perubahan biloks. Nah, contohnya kalau nanti saya menuliskan NaOH ditambah HCl menjadi NaCl plus H2O itu enggak ada yang berubah bilangan oksidasinya. Maka itu bukan reaksi redoks. Tapi kalau di dalam sebuah reaksi ada yang mengalami perubahan biloks, berarti ada reaksi oksidasi dan reduksi, ini disebut reaksi redoks. Ya. Lalu zat yang mengalami oksidasi itu nanti akan disebut dengan reduktor. Zat yang mengalami reaksi oksidasi disebut reduktor. Siapa yang mengalami reaksi oksidasi? Mg. Yang mengalami Mg. Ya, jadi Mg ini nanti disebut dengan oksidator karena dia mengalami reaksi oksidasi. Mengapa kok sebutannya bukan oksidator ya? Reduktor itu orang atau benda yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi, maka dia disebut reduktor. Kalau dia sudah mengalami oksidasi, maka yang lain itu dipaksa untuk mengalami reduksi. Maka yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Ya. Lalu hasil oksidasinya apa? Zat hasil oksidasinya apa ini? MgSO4. Iya, jadi MgSO4 ya. Lalu zat yang mengalami reduksi itu nanti disebut oksidator, yaitu yang kiri ya. Yang mengalami reaksi itu yang kiri. Berarti apa ini? CuSO4. Hasil reduksinya apa? Cu. Cu, betul. Paham ini? Atau ada pertanyaan? Silahkan. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Jadi kan Bu, yang selama ini Ibu menjelaskan aturan-aturan itu untuk yang golongan A, Bu. Kalau untuk golongan B gimana, Bu? Nah, tadi harus tidak ada kriteria, harus menggunakan cara jumlah 0 atau kalau ion ya sudah langsung muatannya, kalau 2 unsur tidak ada ya diuraikan begini, ini caranya. Ini kan golongan B nih. Paham? Paham, Bu? Nah, logam itu banyak sekali, yang bisa kita tentukan langsung itu hanya 1A, 2A, lainnya itu nggak bisa, kita harus menguraikan biasanya. Harus menguraikan beginilah. Untuk bisa menentukan muatan logamnya kita harus memulai dari negatif. Mengapa? Kalau negatif itu muatannya mesti satu. Jenisnya itu satu jenis, satu macam. Misalkan SO4 itu enggak ada kok SO4 min, enggak ada SO4 3 min itu enggak ada. SO4 mesti muatannya 2 min, ya. Beda dengan Cu. Cu tidak boleh kita tentukan dulu. Mengapa? Ada 10 jenis logam yang memiliki 2 macam bilangan oksidasi. Misalnya Cu ini termasuk unsur bivalen. Kemarin ada kelas yang sudah saya beri itu ya, unsur bivalen. CuHgAg, CuHgAu
V mangan krom SNPBPT gitu ya, yang kelas 10 berapa ya, MIPA 3 kalau nggak salah, benar? Iya, MIPA 3, Bu. ya MIPA 3. Nah, CU itu termasuk CU pernah boleh menentukan CU dulu, muatannya +1 atau 2+. Tidak boleh, harus ditentukan dari muatan negatifnya. Ya itu, gitu ya. Baik, anak-anak, ini saya memberi tugas untuk penilaian KD 4.9. Ya, KD ini keterampilannya saya itu tidak bisa memberi praktek karena memang susah ini untuk dipraktekkan, maka kita hanya mengerjakan soal menentukan reaksi oksidasi dan reduksi, dianalisa dari perubahan biloksnya kayak tadi sebenarnya kayak ini tadi ya, harus begini pakai cara dicari biloksnya lalu diberi tanda hubung begini, oksidasi atau reduksi, ini juga sama diberi tanda hubung, ini reaksi oksidasi atau reduksi, kemudian kamu bisa menentukan itu. Ya, kita hanya diminta untuk menunjukkan reaksi oksidasi dan reduksi. Oh, pada reaksi redoks ini T, salah ya, reaksi redoks berikut melalui perubahan biloksnya. Jadi ada 5, harapkan mengerjakan sendiri benar-benar. Nanti PHT saya akan membuat soal pilihan ganda dan uraian, ya, pilihan ganda dan uraian, maka disiapkan dengan baik. Jadi untuk redoks ini ulangannya nanti melalui PHT. Kemudian saya jadi ingat anak-anak yang kemarin belum mengikuti ulangan larutan, saya jadwalkan minggu ini ya. Halo, siapa yang kemarin belum mengikuti ulangan larutan? MIPA 1 itu ada beberapa. Halo? Nah, toh ora ana sing respon ngene iki marai sedih aku. MIPA 2? Saya Bu, Oh ya. belum. Nah, ini MIPA 1 ada 2. MIPA 2 oh nek ora sing tak klik meng iki tok lho, Rafael sama Didio tok lho. MIPA 2 ada enggak yang belum mengikuti? Karena kemarin banyak, saya lihat banyak. Ya, baik, enggak mengikuti nih. MIPA 3, ada yang belum mengikuti? Raise hand, supaya saya tahu. Oke, Valentino, oke. Nanti itu aja yang saya klik. Oke, Helena ya, MIPA 2. Oke. Nah, saya harapkan minggu ini rencana saya hari Rabu sore atau malam saja supaya tidak. Oke. Jam 7 nanti saya beri pengumuman di info ya, grup info. Nah. Oh ya, baik. Saya minta ini apa itu?
Data kembali yang tidak hadir MIPA 1 siapa, Nak? Halo, Axel? Axel? Ya, Bu. MIPA 1 yang tidak hadir, tadi kan ada banyak, 9, 24, 25, 30, 32. Yang akhirnya Ya. tidak hadir, sopoi. Saya sebentar, Bu, tak cek. 9, ada 9? MIPA 1? Ada, sudah hadir ya? 9 ada. 24? 24? 24 enggak ada, Bu. Tidak ada? 24 ki sapa? 24 ada, Ding. Levina ada kok, tadi masuk kok Levina. Ada. 24 ada, Bu. Levina 25? 25 ada. Ada, Bu. Ada ya, Rivaldo ya. 30? 30 enggak ada. Ruth ya. Ini Ruth ini sering enggak masuk ya. Ruth. 30. Cek Levina marah. Ruth ya, tidak ada keterangan, saya nggak mau. Levina ada enggak? Aksal. Levina ada, Bu. Ada toh? 32? Kok diem saja itu nama? Teresia? 32 ada. Ada ya, Teresia ada saja. MIPA 2. Siapa yang? 45 dan 32, Bu. Lintang ya. Suaramu kok terlalu dekat apa piye to, Tang? Kok bengongnya banget ya? Di tempat saya bengung banget. Nulisan ning ngene kene wae, ning ngene apa? Chat. Ya, Tang? Oke. Lintang. Oke, absen 2 dan 32. 2 iki sapa? Loh, 2 itu ini MIPA 2. Nomor 2 Anindya. Wah, Anindya nih. Sama nomor berapa tadi? 24 ya. Ini 32. 32 itu bentar, 32 itu Dija. Oh iya, Dija ya. Oke. Saya tulis karena nggak ada keterangan. Sebentar lagi. MIPA 3. Halo MIPA 3. Siapa yang tidak hadir, Nak? Absen 14 sama 33, Bu. 14 Izin paket dan, semua. 14 dan 33. 43-nya ini ya. 14. Nopo 14 izin. Oh, sakit ya? Iya, 33? sakit Kenapa? juga. Sakit. Oh iya, ini sudah ada izin. Ini kita jam keempat toh ya? Iya. Oke, sudah cukup. Kalian mengerjakan ini, Nak. Nanti tugasnya ini paling lambatnya ini ya. Besok pukul 21 malam. Tolong segera dikerjakan di buku, diberi nama ya atasnya, difoto juga, ikut difoto, nama kelas, nomor absen, kemudian difoto, kemudian mengunggahnya paling lambat ini. Ya, ada di GC, ruangnya sudah saya buatkan, sudah saya share tadi. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Ya, kalau tidak ada, kalian boleh meninggalkan Meet. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.